menolong mereka-mereka yang tidak mampu. Di bawah Keuskupan Surabaya bisa melayani banyak orang. Dari manapun dilayani dapat memuliakan Tuhan. Saya sangat bersyukur bisa terlibat dalam karya Keuskupan Surabaya di Rumah Sakit Gotong Royong ini. Ada kekuatan sejati, keajaiban hatimu yang memampukanmu bersinar, mengatasi kegelapan. Apapun yang akan terjadi, kita takkan terpisah. Kekuatan kita adalah saling percaya. Ya, kita hari ini berusia 32 tahun. Dan saya bersyukur bahwa rumah sakit ini semakin hari semakin dikenal orang, semakin bisa melayani banyak orang. Dan dari kata Rumah Sakit Gotong Royong itu pun kita peroleh dari founder kita itu Dr. Ignatius Supit. Asal muasalnya itu dari klinik Manyar. Ya, klinik di mana foundernya adalah Dr. Ignatius Supit, spesialis anak. Ya, kemudian mereka membeli tanah di sini untuk dijadikan sebuah rumah sakit. Kemudian dalam perjalanan waktu, karena dia tahu bahwa dia sudah tidak bisa mengelola sendiri, lalu kemudian dia menyerahkan kepada Uskup Surabaya. Dan Uskup Surabaya menerima karena karya ini mulia ya. Artinya memang Dr. Ignatius Supit itu mendirikan rumah sakit untuk menolong mereka-mereka yang tidak mampu. Dan pasti itu menjadi juga opsi dari keuskupan ya, atau gereja Katolik pada umumnya, option for the poor. Kemudian uskup menerima ya dalam keadaan di mana memang rumah sakit ini memerlukan banyak renovasi, banyak perubahan, termasuk gaji karyawan dan sebagainya. Itu diterima kira-kira 2018. Kemudian oleh uskup, rumah sakit ini kemudian diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan Widya Mandala. Karena kebetulan memang Universitas Katolik Widya Mandala mempunyai fakultas kedokteran. Dan kebetulan juga memang persyaratan dari pemerintah, sebuah fakultas kedokteran itu harus punya rumah sakit, ya, rumah sakit pendidikan. Nah, memang waktu awal fakultas kedokteran bekerja sama dengan rumah sakit PHC ya, Pelabuhan di Perak sebagai rumah sakit utama pendidikan. Tetapi sekarang sudah mengikut sertakan rumah sakit kita ini sebagai rumah sakit pendidikan satelit. Artinya tempat praktek para dokter-dokter muda dan calon-calon dokter. ya sesuai dengan namanya, Rumah Sakit Gotong Royong adalah merupakan satu buah dari kerjasama dari banyak pihak melalui sejarah yang panjang. Sejak tahun 1925 rumah sakit ini bisa ada, berdiri dan berkembang karena bantuan dari banyak pihak, mulai dari bantuan berupa dana, pembangunan, material, semua usaha waktu, tenaga, pikiran dari banyak pihak yang terlibat, sehingga demikian nama dari Rumah Sakit Gotong Royong betul-betul merupakan satu hasil kerja nyata dari partisipasi banyak pihak. Dan khususnya sejak tahun 2014 di bawah Keuskupan Surabaya, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah Rumah Sakit Gotong Royong ini semakin berkembang. Dan sejak tahun 2021 yang lalu, Rumah Sakit Gotong Royong sudah menjadi official hospital teaching dari Fakultas Kedokteran Universitas Widya Mandala. Kita harapkan dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, maka rumah sakit ini dapat mewujudkan misinya, yaitu memberikan satu pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan dengan penuh kasih melalui kepedulian sesama. Nama Gotong Royong itu juga membuat kita sebagai karyawan maupun masyarakat itu mengetahui bahwa rumah sakit ini memang untuk sosial, jadi bukan not for profit.
Ya, jadi untuk sosial, untuk membantu orang. Kemudian kebetulan moto kita juga bersama kita bisa ya, sehingga gotong royong itu kebersamaan sebagai teamwork yang dapat melayani pasien ya, sehingga pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan di sini dapat terlayani dengan baik karena dilayani oleh tim-tim yang memang profesional, peduli, kemudian melayaninya dengan penuh kasih, seperti itu. Saya sangat bersyukur bisa bekerja dan bisa ambil bagian dari Rumah Sakit Gotong Royong karena rumah sakit ini tidak pandang bulu, semua dari manapun dilayani dan aneragaman agama, apapun sukunya bisa bersatu di rumah sakit ini. Dan pada waktu COVID memang kita mengalami situasi yang ya semua sebetulnya ya, situasi yang sulit, tapi kita bisa lepas dari situasi itu. Dan sekarang rumah sakit kita ini berkembang dengan banyak pasien ya, dengan kelas dari D menjadi C dan menerima BPJS. Kemudian Bapak Uskup menambah bangunan di depan ya, yang tadinya belum ada. Sehingga kemudian rumah sakit ini menjadi dikenal sebagai rumah sakit yang dikelola oleh keuskupan. Meskipun memang kita tidak pernah memasang salib di depan karena kita tidak mau, ya kita tidak mau. Dan juga rumah sakit ini sebetulnya sejak awal pekerjanya lebih banyak yang non Katolik. Ya kita bisa lihat dari pegawai-pegawai sampai sekarang, termasuk dokter-dokternya. Oleh karena itu mungkin juga kemudian mereka karena tidak ada bendera ya. Mungkin mereka merasa ini adalah rumah sakit ini memang terbuka untuk siapa saja. Akibatnya memang sekarang semakin hari semakin banyak pasiennya dan rawat inap ini sekarang kita akan menambah ruangan lagi di lantai 2. Yang tadinya hanya lantai 4 sekarang lantai 2 karena sudah tidak muat. Ya semogalah dalam perkembangan waktu rumah sakit ini menjadi bagian dari pemerintah untuk menolong orang sakit. Yang saya syukuri sebagai Putri Kasih berkarya di Rumah Sakit Gotong Royong ini karena visi dan misinya sama dengan visi misi Putri Kasih, yaitu menolong orang-orang yang kesulitan untuk berobat, untuk orang-orang miskin yang tidak mampu. Itu yang menjadi misi juga dari rumah sakit ini. Karena hal itu saya sangat bersyukur bisa terlibat dalam karya Keuskupan Surabaya di Rumah Sakit Gotong Royong ini. Suster PK ini mempunyai mempunyai hasrat ya untuk bidang yang semacam ini ya, tidak hanya yatim piatu tapi juga pengobatan. Oleh karena itu kemudian diajak dan nampaknya mereka menyambut dengan senang hati. Ya ini sudah bahkan saya dengar-dengar kalau jumlah anggota PK banyak dan bisa banyak di tempat ini maka mereka akan membangun biara Putri Kasih di sini. Dan saya kira itu akan lebih membuat rumah sakit ini mempunyai nilai yang lebih ya karena mereka tahu ini meskipun tidak dengan nama Katolik tapi dikelola oleh para suster. Ya pertama-tama saya pasti ucapkan selamat ulang tahun untuk RS Gotong Royong. Semoga pasti kedepannya harus lebih baik lagi dalam segala aspek dan setiap orang yang melayani di sini dapat memuliakan Tuhan. Kita butuh waktu nampaknya untuk memperkenalkan bahwa ini adalah rumah sakit Katolik ya. Pada awalnya memang kurang begitu banyak umat Katolik yang datang ke sini. Tapi sekarang ini hampir setiap hari ada perminyakan di sini. Berarti apa? Berarti mereka melihat bahwa rumah sakit ini memang sungguh-sungguh rumah sakit Katolik dan umat Katolik sudah mulai banyak yang berobat ke sini. Bahkan katakanlah menjadi mayoritas ya, mayoritas. Meskipun tidak selalu itu rawat inap, tapi kalau rawat jalan banyak. Maka saya kira lewat promosi ini kita bisa mengenalkan bahwa Rumah Sakit Gotong Royong adalah rumah sakit di bawah naungan Keuskupan Surabaya yang dikelola oleh Yayasan Widya Mandala Surabaya. Semoga pada tahun ini kita semakin dapat meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Gotong Royong, khususnya dalam pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dan semoga juga di dalam kepengurusan yang baru dari Rumah Sakit Gotong Royong di bawah Rumah Sakit Yayasan Kesehatan Gotong Royong dapat semakin lebih melayani sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Terima kasih.